Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Enjoy! Perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Beni. Saya dari Irna Beda Dalam A. Materi yang saya akan bawakan adalah demam berdarah. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah sering mendengar apa itu demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau biasa dikenal dengan dengue hemorrhagic fever adalah penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini terdapat pada nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor atau penyebab. Demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Penularan demam berdarah umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Jadi Bapak Ibu yang punya taman atau kebun-kebun, itu biasanya tempat yang paling disegani oleh nyamuk albopictus. Untuk lama penyakit demam berdarah, masa inkubasi demam berdarah biasanya 4-7 hari atau bahkan 3-15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3-15 hari. Orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 berikut ini. Yang pertama, bentuk abortus. Penderita tidak akan merasakan suatu gejala apapun. Jadi, orang yang kena demam berdarah pada masa inkubasi 4-7 hari, orangnya gak bakalan mengalami gejala apapun. Jadi gak bakalan mengalami demam, pusing, sakit kepala, atau nyeri sendi. Yang kedua, demam klasik. Penderita mengalami demam tinggi selama 4-7 hari dan nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak pendarahan di bawah kulit. Yang ketiga, dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah, gejalanya sama dengan dengue klasik, ditambah dengan pendarahan dari hidung atau yang biasa kita tahu yaitu mimisan, mulut atau lewat dubur. Yang keempat, dengue shock syndrome, gejalanya sama dengan demam berdarah, ditambah dengan shock atau pre-shock. Bentuk ini sering berujung pada kematian jika tidak dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Untuk mekanisme penularan demam berdarah, seorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan demam berdarah. Virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari. Bila penderita demam berdarah digigit nyamuk menular, maka virus dalam darah akan ikut bisa masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh, termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita nyamuk tersebut, siap menularkan kepada orang lain. Makanya nyamuk Aedes aegypti disebutkan sebagai vektor. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penular atau infektif. Biasanya nyamuk Aedes aegypti betina mencari mangsa pada siang hari. Aktivitas menggigit biasanya terjadi pada pagi hari dan sore hari, dengan 2 puncak aktivitas antara pukul 9 sampai 10 pagi
dan sore hari jam 4 sampai jam 5. Tempat penularan demam berdarah. Yang pertama, wilayah yang banyak kasus demam berdarah atau wilayah endemis. Yang kedua, tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat ibadah. Yang ketiga, pemukiman baru di pinggir kota. Karena lokasi ini penduduknya berasal dari berbagai wilayah, maka kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau carrier yang membawa virus dengue yang berlainan dari masing-masing lokasi asal. Untuk tempat berkembang biakan nyamuk Aedes aegypti, tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, tempayan atau bak mandi, WC, dan ember. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, barang-barang bekas seperti ban, karet, botol, plastik, dan lain-lain. Jadi di rumah, Bapak Ibu yang sering membuang botol-botol atau ban bekas yang merupakan tempat mengundang nyamuk untuk bersarang, karena nyamuk paling senang hidup di tempat-tempat yang lembab dan kotor. Untuk pencegahannya, tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit demam berdarah. Pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi vektor nyamuk demam berdarah. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin khusus untuk demam berdarah. Tapi untuk mengurangi penularan demam berdarah, kita harus mengurangi penularan demam berdarah itu sendiri dari yang pertama dari gaya hidup kita, selalu menjaga lingkungan di rumah agar selalu bersih. Untuk pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah adalah dengan kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk demam berdarah di tempat-tempat pembiakannya. Untuk pemberantasan nyamuk demam berdarah dilakukan dengan cara 3M, yaitu yang pertama, menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, WC, klub, dan lain-lain. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air, tempayan. Yang ketiga, mengukur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan di rumah agar tidak mengundang nyamuk Aedes aegypti untuk bersarang. Selain itu, yang sudah saya sebutkan tadi 3M ini ada lagi cara lain yang disebut dengan 3M+. Yang pertama, mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali. Yang kedua, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Yang ketiga, menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah. Yang keempat, menaburkan bubuk larvasida, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampung air, memasang kawat kasar, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sering bertanya, kapan harus dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit bila muncul salah satu atau lebih gejala. Yang pertama, kesadaran menurun, gelisah, kulit kaki, kulit tangan anyep, lembab dan dingin, kencing berkurang atau malah tidak bisa kencing selama 6 jam, kejang, kurang makan, minum, atau muntah secara terus-menerus, atau keluar pendarahan pada hidung atau mimisan, kulit, mulut, atau lewat dubur.
Jadi Bapak Ibu di rumah apabila mengalami salah satu gejala ini, secepatnya langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya memberikan waktu 10 menit untuk Bapak Ibu mungkin ingin bertanya tentang demam berdarah. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau mungkin pada pagi ini ada yang mau bertanya, silakan. Monggo bebas. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas percayaannya terhadap Rumah Sakit Baptis Batu. Pada pagi hari ini sudah berikan waktunya untuk berpartisipasi dan semoga puas. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.